Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jalan di depan pabrik sebagian ditutup karena sedang dicor. Ratusan buruh pabrik tekstil nekat berkendara lawan arah. Alivia Rahma Az-Zahra, seorang siswi SMA 3 Purwokerto, diterima di 12 perguruan tinggi ternama di luar negeri. Ia memilih berkuliah di universitas tertua di Amerika Serikat. Serunya memacu adrenalin mengendari jet ski di perairan pantai alam indah Kota Tegal. Prestasi luar biasa ditorehkan seorang siswa SMA Negeri 3 Purwokerto Banyumas. Ia diterima kuliah di 12 universitas ternama di sejumlah negara di dunia. Meski berasal dari keluarga seorang pedagang di sebuah desa di Banyumas, siswi ini mampu mewujudkan cita-citanya untuk melanjutkan pendidikan kuliah di luar negeri. Didampingi kedua orang tuanya, Alivia Rahma Az-Zahra, siswi SMA Negeri 3 Purwokerto, melangkah menghadiri perpisahan siswa di sekolah. Kedatangannya pun disambut sejumlah siswa lain, bahkan sejumlah siswa menyuguhi tarian khusus. Sambutan khusus terhadap Alivia Rahma Az-Zahra itu bukan tanpa alasan. Alivia, siswi anak pedagang dari sebuah desa di Banyumas ini, adalah siswi yang memiliki prestasi yang bisa dibilang luar biasa. Baru lulus tahun ini, ia telah dinyatakan diterima untuk melanjutkan kuliah di 12 universitas ternama di sejumlah negara. Siswi yang sejak kelas 1 hingga lulus selalu mendapatkan ranking ini dinyatakan diterima mendaftar di 12 universitas di Australia, Belanda, Amerika Serikat, dan Jepang. Namun dari 12 universitas ternama yang menerimanya sebagai mahasiswa baru, Alivia menjatuhkan pilihannya untuk berkuliah di Universitas Berkeley yang berada di negara bagian California, Amerika Serikat. Di universitas tertua di Amerika Serikat itu, Alivia memilih jurusan Mechanical Engineering sesuai dengan bidang yang ia minati. Dari Australia, dari Belanda, dari Amerika, dari Jepang. Ambil yang di mana? Ambil yang di California. Udah diterima ya? Udah diterima. Sekarang sedang mengajukan prosesnya ke Kemendikbud dan semoga dapat beasiswa yang penuh. Keberhasilan siswi SMA Negeri 3 Purwokerto yang merupakan anak dari keluarga pedagang ini menjadi kebanggaan pihak sekolah. Diterimanya salah satu siswi mereka di 12 universitas ternama di sejumlah negara bisa menjadi tauladan bagi siswa lainnya. Beasiswa Indonesia Maju juga diawali melalui suatu prestasi akademik. Nah, sehingga kami selalu bekerja sama dengan Bapak Ibu guru, bekerja sama dengan penyedia-penyedia layanan pendidikan dari luar. Untuk tidak bosan-bosannya kami selalu upgrade dan update tentang pendidikan agar ini menjadi satu layanan yang terbaik untuk anak-anak kami di SMA 3 Purwokerto. Harapannya setelah ini akan muncul semakin banyak Alivia baru untuk adik-adik kelas. Alivia Rahma Az-Zahra mengaku dirinya berencana tetap akan pulang ke tanah air setelah merampungkan kuliahnya di luar negeri. Dengan tekad bulat, ia mengabdikan dan menerapkan ilmu yang ia dapatkan untuk membangun tanah air tercinta. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Rumah apung yang menjadi sarana uji coba teknis Kementerian PUPR di Tambak Loro, Kota Semarang sejak 8 tahun lalu diserahkan pengelolaannya kepada Pemkot. Rumah apung ini menjadi contoh konstruksi rumah di wilayah pasang surut yang anti banjir dan gempa karena bisa mengapung mengikuti tinggi permukaan air. Rumah apung yang dibangun oleh Balai Geoteknik Terowongan dan Struktur Kementerian PUPR dan telah diresmikan tahun 2016 lalu di Tambak Loro, Kota Semarang hingga kini masih kokoh berdiri. Sesuai namanya, rumah apung ini adalah rumah tanpa pondasi. Struktur rumah berdiri dengan alas tongkang yang mengapung di permukaan air, sehingga tidak bisa kebanjiran dan tahan gempa. Rumah yang dibangun dengan anggaran mencapai 1 miliar rupiah tersebut adalah bagian dari eksperimen Kementerian PUPR. Struktur ini bisa mengikuti elevasi air dan anti gempa. Dan satu lagi, kelebihannya maintenance-nya sangat murah. Selama 8 tahun ini belum ada indikasi kerusakan apa-apa untuk struktur fondasi, walaupun ini masih dalam uji
uji coba, tapi sudah diuji 8 tahun, ini masih dalam kondisi baik fondasinya. Dan perbaikan hanya minor, pengecatan dan lain sebagainya. Dan tahun ini Kementerian PUPR menyerahkan aset ini kepada Pemkot Semarang. Sesuai rencananya, Rumah Apung Tambak Lorok ditunjukkan untuk digunakan sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti pertemuan warga. Selama ini di lantai 2 rumah digunakan sebagai perpustakaan anak. Dengan penyerahan aset ini, pemeliharaan dan pengelolaan rumah apung seluruhnya menjadi tanggung jawab Pemkot. Pemkot sendiri belum memastikan rumah apung akan digunakan untuk apa, namun salah satu alternatifnya bisa digunakan sebagai objek wisata. Setelah diserahkan harus dipercantik karena ini kan masih kosong nih, hanya ada di atas perpustakaan. Tapi kan zaman sekarang ini kan digitalisasi. Saya minta yang pertama ada wifi, ini kan tidak ada. Jadi ya orang mau ke sini paling yang datang anak-anak yang mau cuma baca, lihat foto buku-buku yang anak-anak saja, tapi yang lainnya kan tidak bisa dimanfaatkan. Teknologi rumah apung yang dibuat oleh Kementerian PUPR ini sebenarnya bukanlah hal baru. Rumah apung selama ratusan tahun dikenal sebagai kearifan lokal masyarakat yang hidup di sepanjang sungai-sungai besar di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Menyesuaikan dengan alam tempat tinggal mereka berupa sungai besar yang selalu mengalami pasang surut air, masyarakat di Sumatera Utara dan Kalimantan tinggal di rumah apung dengan alas drum berisi udara yang ditambatkan ke tiang yang ditancapkan di pinggir sungai. Dengan cara ini, meski muka air sungai naik, penghuni rumah apung tidak akan pernah merasakan kebanjiran karena rumah akan mengapung mengikuti naiknya permukaan air. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Tak perlu jauh-jauh ke Bali, warga di kawasan pantai utara Kota Tegal dan sekitarnya kini dapat menikmati serunya bermain jet ski dan banana boat serta snorkeling di kawasan pantai alam indah Kota Tegal. Wahana ini bisa menjadi alternatif mengisi liburan. Bosan dengan suasana liburan ke pantai yang monoton? Pengunjung objek wisata Pantai Alam Indah Kota Tegal kini dapat menjajal wahana air jet ski dan banana boat. Wahana baru di Pantai Alam Indah ini menjadi alternatif agar liburan ke pantai tak membosankan. Dengan tarif antara 200 hingga 400 ribu rupiah, pengunjung dapat menikmati serunya memacu adrenalin, mengarungi lautan dengan jet air selama kurang lebih 10 menit. Tak perlu khawatir, pengunjung yang belum berpengalaman akan didampingi instruktur profesional. Selain jet ski, pengunjung juga bisa seru-seruan dengan menunggangi banana boat. Dengan membayar Rp50.000 per orang, pengunjung dijamin puas berseluncur di laut menggunakan banana boat yang ditarik speedboat berkecepatan tinggi selama kurang lebih 10 menit. Itu yang terbaru kita ada di sini namanya water sport. Di sini water sport itu namanya di Tegal Water Sport. Kita bisa ada menyewakan, ada jet ski, ada 4 jet ski, ada banana boat itu yang bentuknya hiu boat, ada juga speedboat, itu bisa snorkeling ke Karang Jeruk. Jika belum puas menikmati jet ski dan banana boat di laut, masih ada wisata bawah air snorkeling di kawasan perairan Karangjeruk yang bisa dijajal. Wisata snorkeling ditawarkan dengan 2 paket, harga 3 juta dan 2 juta rupiah. Pengunjung bisa sepuasnya menikmati pemandangan terumbu karang dengan keanekaragaman hayati bawah laut. Nah, bagi Anda warga Kota Tegal dan sekitarnya yang penasaran ingin menjajal serunya bermain jet ski dan banana boat, sekarang bisa datang ke objek wisata Pantai Alam Indah Tegal. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan bertugas, saya Glenn Joshua mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.